Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aurora Sofia Yasmin Satriani Motawi from English Literature 2023. So today I'm gonna present a feminist theory. Seperti yang kita tahu, feminisme adalah gerakan, ideologi, atau teori yang memperjuangkan kesetaraan gender, keadilan, dan penghapusan diskriminasi berbasis gender. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Feminis sendiri berasal dari bahasa Prancis dari kata feminin atau feminitas. Dan pada teori ini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah The Life of Medusa by Hélène Cixous. Yang kedua adalah Theory of Feminism by Simone de Beauvoir. Dan yang ketiga adalah Type of Feminism. Yang pertama adalah The Life of Medusa. The Life of Medusa adalah esai karya kritikus feminis Prancis yang bernama Hélène Cixous yang terbit pada tahun 1975. Dalam esainya, Hélène Cixous mengajak para perempuan untuk mengekspresikan diri mereka melalui tulisan yang otentik dan bebas dari penindasan patriarki. The Life of Medusa sendiri sering dikaitkan dengan the second wave of feminism. And what is the second wave of feminism? The second wave feminism merupakan fase feminisme yang berlangsung sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an, dan fase ini berfokus pada perjuangan untuk kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, termasuk hal reproduksi, kesetaraan di tempat kerja, kekerasan terhadap perempuan, dan kritik terhadap budaya patriarki. Selama masa ini, Hélène berusaha untuk mengatasi ketiadaan suara perempuan dalam sastra dan filsafat dengan menyatakan bahwa perempuan perlu merebut kembali tulisan mereka sebagai sarana pemberdayaan. Ia juga berpendapat pengalaman dan perspektif perempuan telah terpinggirkan dan dibungkam dalam tradisi sastra yang didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya adalah Écriture féminine atau tulisan perempuan. Dalam esainya, Hélène memperkenalkan konsep ini sebagai cara yang ampuh bagi perempuan untuk merebut kembali suara mereka dan menegaskan identitas mereka. Ia berpendapat bahwa perempuan secara historis telah dibungkam dan dikucilkan dari kanon sastra, dan dalam menulis, perempuan dapat menawarkan sarana untuk mengekspresikan diri dan perlawanan terhadap struktur patriarki. Di sini juga Hélène menjelaskan bahwa konsep ini merupakan sebuah cara bagi perempuan untuk memberontak terhadap patriarki yang telah membatasi mereka. Karena patriarki sendiri telah membatasi bahasa, sastra, dan bahkan tubuh perempuan dengan cara yang menindas. Dan penulisan feminim menjadi jalan untuk membebaskan diri dari kontrol tersebut. Seperti yang sudah ada dalam esainya, Hélène mengajak perempuan untuk menulis dengan kebebasan, mengekspresikan hasrat, emosi, dan pengalaman tubuh mereka tanpa rasa malu atau takut dihukum oleh norma patriarki. Maka, menulis adalah cara perempuan untuk menentukan struktur yang telah menahan kebebasan mereka. Munculnya paham-paham tentang kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan itu terjadi di The Second Wave of Feminism. Pada masa ini, akhirnya muncul feminis teoris sebagai solusi untuk menghilangkan paham-paham tentang laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Karena yang menyebabkan anggapan perempuan dinomorduakan adalah dari lingkungan sosial. Selanjutnya adalah Significance of Medusa Story. Dalam mitologi Yunani, Medusa digambarkan sebagai wanita cantik yang dikutuk menjadi monster. Dan ini ditafsirkan ulang oleh Hélène sebagai simbol kekuatan dan kreativitas dari perempuan. Hélène menantang konotasi negatif terkait dengan Medusa dengan mengatakan bahwa tawanya mewakili perolehan kembali suara perempuan dan subversi dari rasa takut dan kontrol lelaki. Hélène mengkritik bahasa dan struktur patriarki telah mendominasi pemikiran dan literatur barat. Ia berpendapat bahwa sistem bahasa tradisional bersifat falosentris, memperkuat dominasi laki-laki dan mengesampingkan pengalaman dan perspektif perempuan. Untuk melawan hal ini, ia menyerukan pengembangan bahasa baru yang merangkul perbedaan dan keluasan feminim. Hélène juga menekankan bahwa tulisan perempuan tidak boleh dibatasi oleh bentuk dan norma tradisional, tetapi harus spontan, ekspresif, dan mencerminkan pengalaman dan emosi perempuan. Karena menurut Hélène sendiri, menulis adalah sebuah tindakan pembebasan dan penemuan diri. Hal ini memungkinkan perempuan untuk mengeksplorasi identitas, hasrat, dan tubuh mereka dengan cara yang selama ini tidak diberikan kepada mereka.
Jadi, The Lab of Medusa adalah seruan kepada perempuan untuk menulis, berbicara, dan mendefinisikan ulang diri mereka di dunia yang didominasi patriarki. Dengan menggunakan konsep seperti écriture féminine dan Medusa sebagai simbol pemberdayaan, Hélène memberikan jalan bagi perempuan untuk melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh budaya patriarki. Isai ini bukan hanya teks teoritis, tetapi juga manifesto untuk pembebasan dan kreativitas perempuan. Selanjutnya adalah Theory Feminism by Simone de Beauvoir. The Second Sex adalah salah satu buku yang paling terkenal karya Simone de Beauvoir yang terbit pada tahun 1949 dalam bahasa Prancis dan tahun 1953 dalam bahasa Inggris. Buku ini dianggap sebagai karya penting dalam filsafat feminis dan menetapkan titik awal untuk the second wave of feminism. Dan dalam bukunya, Simone menulis observasi dari rasa penasarannya mengapa perempuan dinomorduakan, dan Simone menemukan fakta dan mitos dari kasus tersebut. Ada salah satu quote yang sangat terkenal dari Simone, yaitu "One is not born, but rather becomes a woman." Maksudnya adalah tentang menemukan identitas seorang perempuan dan identitas yang diberikan kepada perempuan dan bagaimana itu bisa terbentuk. Atau dengan kata lain, peran dan sifat yang diasosiasikan dengan perempuan adalah hasil dari pengaruh sosial dan bukan sesuatu yang alamiah dari lahir. Lalu ada fakta dan mitos. Dimulai dengan gagasan bahwa perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua, di bawah laki-laki, dan didefinisikan dalam kaitannya dengan laki-laki. Fakta dan mitos dimulai dengan gagasan bahwa perempuan dipandang sebagai jenis kelamin kedua atau di bawah laki-laki dan didefinisikan dalam kaitannya dengan laki-laki. Menurut Simone, pandangan masyarakat tentang perempuan sebagai jenis kelamin kedua atau the second sex hanyalah mitos yang diciptakan oleh masyarakat patriarkis untuk melanggengkan hierarki sosial yang berlaku. Simone juga menjelaskan bahwa banyak mitos tentang perempuan yang dipertahankan untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan sistem patriarki. Mitos-mitos inilah yang membatasi perempuan untuk menjadi individu yang mandiri dan membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam The Second Sex, Simone menyerukan untuk melepaskan diri dari mitos-mitos ini dan menerima kenyataan bahwa perempuan, sama halnya seperti laki-laki, harus bebas untuk menentukan identitas dan tujuan hidup mereka sendiri. Life Experience, Simone mengeksplorasi bagaimana pengalaman sehari-hari perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan hubungan dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membatasi kebebasan mereka. Seperti dalam pernikahan tradisional, perempuan seringkali diharapkan untuk melepaskan karir mereka demi keluarga. Jadi, perempuan telah didefinisikan sebagai the other dalam masyarakat patriarki. Laki-laki memposisikan dirinya sebagai subjek universal center, sedangkan perempuan dianggap sebagai objek pelengkap atau bayangan laki-laki. Posisi inilah yang menghambat perempuan untuk menjadi individu yang bebas dan otonom. Selanjutnya adalah type of feminism. Yang pertama adalah liberal feminism. Feminisme liberal mengajukan bahwa perempuan adalah makhluk rasional, dan oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk membentuk dan memilih ekonomi sosial politik mereka. Itu berarti, jika seseorang ingin bekerja, mereka bisa bekerja. Jika seseorang ingin berbisnis, mereka bisa berbisnis. Dan jika seorang perempuan ingin menjadi ibu rumah tangga, pikiran bahwa dia juga bisa menjadi ibu rumah tangga, itu adalah pilihannya. Feminisme liberal mencari kesetaraan melalui reformasi hukum, bukan melalui revolusi. Jadi, mereka mencari kesetaraan melalui perubahan hukum, seperti perempuan mendapatkan hak suara, kemudian perempuan mendapatkan hak untuk memperoleh harta benda, sehingga melalui reformasi hukum mereka mencari kesetaraan. Yang kedua adalah radical feminism. Feminisme radikal bertujuan untuk membongkar patriarki daripada melakukan penyesuaian terhadap sistem melalui perubahan hukum. Karena seperti yang kita tahu, patriarki adalah keyakinan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Jadi, feminisme radikal ingin membongkar sistem kepercayaan yang ada di masyarakat. Mereka ingin membongkar patriarki, mereka ingin fokus pada perubahan budaya dan membawa revolusi. Yang ketiga adalah Marxist feminism. Feminisme Marxis mempelajari ketidaksetaraan ke dalam istilah kelas dan gender. Sebagai contoh, perempuan dari kelas pekerja akan tertindas ganda. Pada awalnya, dia akan ditindas oleh kelas bourgeois, dan kemudian dia juga akan ditindas oleh laki-laki kelas pekerja. Jadi, dia akan tertindas ganda karena kelas dan babnya. Menurut feminisme Marxis,
kapitalisme, serta devaluasi pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak adalah hal yang menghambat perempuan. Solusinya adalah menggulingkan kapitalisme, membubarkan keluarga sebagai kesatuan ekonomi, dan memberikan kompensasi atas pekerjaan domestik. Yang keempat adalah postkolonialisme feminisme. Feminisme pasca kolonial memberantas ketidaksetaraan gender di seluruh dunia. Tidak akan bergantung pada menemukan penindasan bersama, tetapi memperhatikan di mana posisi perempuan dalam peta dan kolonialisme, imperialisme, serta eksploitasi yang terkait dengan setiap lokasi. Menurut feminisme pasca kolonial, penghapusan ketidaksetaraan gender di seluruh dunia tidak akan bergantung pada penemuan penindasan bersama, tetapi lebih pada perhatian pada posisi perempuan di peta dan kolonialisme, imperialisme, dan eksploitasi yang terkait dengan setiap lokasi. Yang kelima, the psychoanalytic gender feminism. Psychoanalytic gender feminism adalah cabang feminisme yang menggunakan teori psikoanalisis untuk memahami bagaimana identitas gender, peran gender, dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dibentuk sejak masa kanak-kanak. Fokus utama aliran ini adalah pada pengaruh psikologis, keluarga, dan budaya dalam membentuk pengalaman dan identitas perempuan. Feminisme ini membantu kita memahami bahwa ketimpangan gender bukan hanya soal struktur sosial, tetapi juga terbentuk melalui proses psikologis sejak masa kecil. Dengan membongkar pola ini, feminisme ini berupaya menciptakan masyarakat yang lebih setara, di mana peran gender tidak lagi menjadi batasan bagi laki-laki maupun perempuan. Yang keenam adalah ekofeminisme. Menurut ekofeminisme, kesetaraan gender harus dicapai tidak hanya demi kemanusiaan, tetapi juga untuk menyelamatkan lingkungan, menghubungkan penindasan perempuan dengan eksploitasi lingkungan. Feminisme ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, serta memperjuangkan keadilan ekologis dan gender. Yang ketujuh adalah postmodern feminism. Feminisme postmodern adalah pendekatan feminisme yang menolak gagasan bahwa ada satu pengalaman perempuan yang universal. Tokoh-tokoh seperti Judith Butler dan Donna Haraway menekankan bahwa gender dan identitas dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bukan dari biologi. Mereka mengkritik pemikiran biner yang membedakan laki-laki dan perempuan, dan menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami gender. Pendekatan ini juga berusaha mendekonstruksi teks dan wacana yang mendukung ketidaksetaraan gender dan mempromosikan keragaman pengalaman perempuan. Yang terakhir adalah care-focused feminism. Care-focused feminism adalah feminisme yang menyoroti pentingnya nilai-nilai seperti empati, perhatian, pengasuhan, dan hubungan interpersonal yang sering diasosiasikan dengan peran perempuan. Feminisme ini menolak gagasan bahwa sifat-sifat tersebut adalah kelemahan. Sebaliknya, feminis yang berfokus pada pengasuhan melihatnya sebagai kekuatan yang perlu dihargai dan dipromosikan di seluruh masyarakat. Care-focused feminisme sendiri menantang anggapan bahwa nilai-nilai pengasuhan seperti empati dan perhatian adalah lemah atau hanya cocok untuk perempuan. Sebaliknya, feminisme ini berpendapat bahwa nilai-nilai ini adalah dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan peduli. Dengan mengintegrasikan pengasuhan ke dalam struktur sosial, politik, ekonomi, feminisme ini bertujuan untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih inklusif dan manusiawi. Sekian dari saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.